Baru pertama kali nyoba bolu rainbow kayak gini, ternyata beneran hasilnya lembut banget. Cuma pakai 4 telur aja. Kalian wajib banget cobain, ini anti gagal. Bolunya sangat enak, lembut dan empuk. Nah, langsung aja ke cara pembuatannya ya. Nah, pertama-tama ini aku mau masukkan dulu 4 butir telur ke dalam mixer. Untuk telur pakai yang suhu ruang. Kalau misalnya dari kulkas boleh diisi ruang terlebih dahulu. Habis itu ini aku masukkan 150 gram gula pasir. Aku juga menambahkan setengah sendok teh vanila biar aromanya tuh lebih harum gitu ya. Vanila bisa diganti pakai vanili. Kemudian tambahkan emulsifier. Aku menggunakan SP setengah sendok teh. Nah, habis itu ini untuk semua bahan yang baru dimasukkan akan aku mixer sampai kaku, kental dan berjejak ya. Ini pertama aku mixer dulu pakai kecepatan paling rendah sampai telurnya kecampur. Nah, kalau udah kecampur tinggal dinaikkan ke kecepatan mixer yang paling maksimal. Ini aku mixer kurang lebih 5 sampai 8 menit. Sesuaikan aja dengan mixer masing-masing. Nah, kalau adonannya sudah kaku, kental dan berjejak seperti ini aku matikan dulu mixernya. Habis itu aku mau tambahkan bahan lainnya. Masukkan 150 gram tepung terigu. Aku pakai terigu segitiga biru sebanyak 150 gram ya. Habis itu tambahkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam halus, dan 2 bungkus kental manis putih. Kalau kalian menggunakan kental manis putih yang kaleng, kurang lebih gunakan 6 sendok makan. Nah, biar lebih simpel aku pakai yang saset aja kayak gini. Habis itu aku tambahkan 1 bungkus santan kara, ini yang ukuran 65 ml. Kemudian ini akan aku mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah aja ya. Asal kecampur, jangan pakai kecepatan tinggi. Nah, ditunggu aja hingga semuanya kecampur. Kalau udah mulai kecampur, tinggal masukkan 150 ml minyak goreng. Ini aku masukkannya langsung dari atas kayak gini aja ya. Sambil terus di mixer hingga minyaknya itu kecampur, jangan ada endapan di dasar adonan. Kalau udah kecampur rata tinggal matikan aja mixernya. Ini aku ambil dari mixer. Habis itu aku aduk lagi nih menggunakan spatula. Aku aduk balik ya. Ini aku memastikan aja untuk minyak goreng ada endapannya atau enggak di dasar adonan. Ternyata udah kecampur. Dan ini udah siap untuk dibagi ya. Aku mau membaginya menjadi 5 bagian dengan ukuran sama rata. Nah, ini setelah aku bagi ya. Ini tadi aku memasukkannya tinggal dimasukkan aja gitu ya, nggak pakai ukuran, pakai tempat wadah yang sama ya biar ukurannya tuh sama. Nah, tinggal dikasih warna. Untuk warnanya aku menggunakan yang warna ungu, biru, hijau, kuning, dan merah ya. Ini aku mau kasih pewarna makanannya kurang lebih 3 sampai 4 tetes per adonannya. Sesuaikan aja sih kecerahan warnanya. Kalau misalnya kurang cerah silahkan boleh ditambah lagi untuk pewarna makanannya. Habis itu ini akan aku aduk-aduk sampai warnanya menyatu dengan adonannya. Bisa diaduk pakai sendok kayak gini. Kalau misalnya kurang cerah silahkan bisa ditambah pewarna makanannya lagi. Nah, lakukan hal yang sama ya sampai selesai. Ini udah selesai semua, tinggal dimasukkan ke dalam loyang. Nah, untuk loyang sudah aku olesi menggunakan margarin dan dialas menggunakan kertas roti. Ini yang aku masukkan dulu adonan yang warna ungu. Aku menggunakan loyang ukuran diameter 18 cm ya, untuk tingginya 7 cm. Nah, sambil diratakan ya. Nah, kalau udah diratakan, kemudian langsung aja ini dikukus. Sebelumnya aku udah panaskan kukusannya udah panas. Ini aku mau kukusnya menggunakan api sedang, dikukus selama kurang lebih 7 menit. Nah, kalau kalian menggunakan kukusan yang datar, tutup pancinya dialasi pakai kain ya, supaya airnya tidak menetes ke adonan. Nah, ini setelah 7 menit kita timpa dengan adonan yang berikutnya. Untuk adonan yang kedua ini warna biru. Nah, tinggal masukkan aja langsung. Untuk mengukus ini pakai api sedang cenderung ke kecil ya.
Nah, sambil diratakan menggunakan sendok. Kalau udah, tinggal dikukus lagi selama 7 menit. Nah, kalau udah 7 menit tinggal dibuka kembali, tutup kukusannya. Habis itu ditimpa dengan adonan berikutnya. Untuk adonan yang berikutnya ini aku tuang dengan warna hijau. Nah, diratakan pakai sendok sampai menutupi adonan bolu yang sebelumnya ya. Kemudian ditutup, dikukus kembali selama 7 menit. Setelah 7 menit kita buka tutup kukusannya, kemudian ditimpa lagi ini dengan adonan warna kuning. Dikukus kembali. Kalau udah 7 menit dibuka, habis itu tuang adonan yang terakhir yang warna merah. Nah, tuang semuanya, jangan lupa sambil diratakan sampai menutupi adonan sebelumnya ya. Nah, ini untuk yang terakhir aku kukus selama 15 menit. Dan setelah 15 menit aku buka tutup pancinya. Habis itu kemudian tinggal diangkat aja. Dan sebelum dikeluarkan dari loyang, nanti aku mau dinginkan terlebih dahulu ya. Jadi pas waktu mengeluarkan dari loyangnya, jangan dalam keadaan masih panas. Nah, ini biar memudahkan dikeluarkan dari loyang, bagian pinggir-pinggirnya aku sisir dulu menggunakan pisau seperti ini. Ini satu resep, jadinya lumayan tinggi ya, gede banget bolunya. Padahal cuma pakai 4 telur aja. Dan cara buatnya ini simple, bolunya tuh lembut teman-teman. Ini cocok sih kalau untuk bolu ulang tahun yang dibuat di rumahan. Oke, langsung aja ini aku keluarkan dari dalam loyangnya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman setelah aku keluarkan dari loyang. Habis itu ini aku ambil kertas rotinya. Nah, langsung aja dipotong sesuai selera. Ini dia setelah aku potong-potong teman-teman. Hasilnya beneran ini lembut banget. Aku nggak nyangka sih, walaupun pakai 4 telur aja, ini hasilnya sangat lembut, enak, bolunya nggak seret. Kalian wajib banget cobain nih. Ini anti gagal ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.